Sebelum saya lebih lanjut menyampaikan firman Tuhan, kita akan mendeklarasikan apa yang sudah kita deklarasikan minggu lalu, yaitu gedor. Ya, mohon ditayangkan deklarasi gedor. Atau mungkin ada yang bawa buku? Oh sudah ada, oke. 1, 2, 3. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Intim dengan Tuhan setiap hari, hidupku takkan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada kosakata baru yang hari-hari ini mungkin tenar, yaitu orang tua ke anaknya tanya, apa yang kamu dapat hari ini? Mungkin sama temannya, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat dan apa yang kamu dapat? Karena kita masuk dalam gedor, gerakan doa dan firman. Biarlah kita setia melakukannya karena saya percaya ketika kita setia taat melakukan apa yang harus kita lakukan, ada berkat, ada kekuatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Firman Tuhan petang hari ini berbicara tentang iman dan tindakan Musa. Kita akan langsung baca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dan dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, kita sudah baca berapa ayat firman Tuhan ini tentang iman dan tindakan Musa. Kita seringkali baca dalam ayat sebelumnya yaitu Ibrani 11. Apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada terjemahan lain berkata, iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menanti kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi iman berbicara bahkan hal-hal yang belum kelihatan, tapi kita sudah percaya. Saudara, ayat terkenal dalam Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal belum kita lihat, belum kita miliki untuk waktu ini. Tapi kita percaya bahwa pada akhirnya nanti kita akan memperoleh dan memiliki hidup yang kekal. Amin. Dalam Yakobus 2 ayat 14 hingga 17 dan 26 berkata, perikopnya cukup jelas. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari,
Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya. Apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat tadi menjelaskan secara rinci bahwa dengan pasti iman harus disertai dengan perbuatan. Kita melihat tindakan-tindakan dan sikap Musa dari ayat yang kita baca tadi. Sesuai dengan imannya, apa yang dia percaya. Dan iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena itu hari-hari ini bersyukur kita mengadakan gerakan doa dan firman. Setiap hari membaca firman. Saya percaya ketika kita membaca firman, kita mendengarkan firman, ada kekuatan yang baru yang kita peroleh. Karena ada banyak hal yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Dengan iman, kekuatan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Di kalimat awal atau kata awal itu berbahagia dan berhasil. Berbahagia dan berhasil. Setiap kita pasti mau memiliki hidup yang berbahagia dan berhasil. Tapi di tengah-tengahnya ada kalimat tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya ketika kita percaya, kita beriman bahwa aku akan berbahagia, berhasil. Syaratnya adalah melakukan firman itu. Amin. Haleluya. Dari kitab Ibrani yang kita baca 24-29 tadi, ada berapa hal yang akan kita ikuti tentang sikap dan tindakan Musa. Yang pertama, apa tindakan Musa sesuai dengan imannya? Adalah memilih hal yang mulia. Ayat 24 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Fir'aun, putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, Musa, kita tahu kehidupan Musa akan kita lihat dalam 3 fase. Yang pertama, 40 tahun pertama dia tinggal di istana Mesir. Saudara, sejarah mencatat, bahkan bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa Mesir adalah negeri yang luar biasa tinggi kebudayaannya. Bahkan kita melihat piramid yang begitu megah, bahkan di dalamnya ada banyak peninggalan-peninggalan yang luar biasa, emas, perak dan segala hal yang luar biasa yang mungkin bangsa lain tidak miliki. Dan Musa pada waktu itu tinggal di istana selama 40 tahun. Musa belajar segala pengetahuan kebudayaan Mesir yang sangat luar biasa. Sehingga Musa bisa berkata, I am everything. Aku segalanya. Musa hebat, Musa luar biasa. Kenapa? Pasti dia diajar tentang ilmu-ilmu, pengetahuan yang sangat tinggi, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Mungkin dia bisa sombong. Bahkan 40 tahun yang kedua, Musa berada di padang gurun. Masuk dalam pembentukan dan proses daripada Tuhan. Sehingga Musa berkata, I am nothing. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Ketika diproses Tuhan, sampai pada akhirnya 40 tahun yang ketiga, dia menerima panggilan Tuhan. Dia bersama bangsanya keluar dari tanah Mesir dan dia berkata, God is everything. Tuhanlah segalanya. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita juga sedang diproses Tuhan. Sedang dibentuk oleh Tuhan. Orang sering dengar masa padang gurun. Tetapi kita melihat Musa ketika diproses Tuhan. Dia mengalami hal yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir.
Musa padahal lebih enak secara manusia tinggal di Mesir. Kenapa? Segala sesuatunya sudah lengkap. Mau makan enak ada. Mau ngapain semuanya tersedia. Tetapi ayat Alkitab tadi katakan Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, mungkin seseorang kalau disuruh memilih hal yang enak dan tidak enak, pasti memilih hal yang enak. Tetapi Musa karena imannya, karena percayanya, karena kuasa Tuhan dalam kehidupannya, dia lebih suka memilih hal yang mulia. Bahkan menghindari hal yang tidak benar, tidak baik, dosa dalam kehidupannya. Filipi 3 ayat 8 dan 9 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Melainkan mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Rasul Paulus merasa bahwa kehidupan yang lalu tidak ada artinya jika dibanding dengan kemuliaan yang Kristus sediakan. Bahwa dia mengikut Kristus itu hal yang lebih mulia. Padahal Rasul Paulus pun orang yang luar biasa. Yosua diperhadapkan dengan pilihan. Tapi pada akhirnya Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita, setiap hari ada banyak pilihan-pilihan. Ketika kita bangun tidur pun sudah banyak pilihan. Bangun tidur mau ngapain? Mau baca koran, minum kopi, lihat HP, berdoa, baca Alkitab karena tugas gedor, atau apa? Sudah banyak pilihan. Bahkan ketika kita tambah jam, tambah siang, ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Nah, apakah pilihan-pilihan kita, tindakan kita, perbuatan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Bahkan apapun bisa terjadi, bisa kita alami. Ada istilah bitter or better. Anda tidak dapat memilih semua hal yang akan datang ke dalam hidup Anda. Tetapi Anda dapat memilih apakah hal itu akan membuat Anda menjadi orang yang pahit, bitter, atau orang yang lebih baik, better. Saudara, ada banyak hal bisa kita terima, kita alami. Tapi kita bisa memilih, bahkan menjadikan diri kita lebih baik, orang baik, atau menjadi orang yang pahit. Karena mungkin perlakuan dari luar yang kita tidak enak. Orang menghina kita, mengejek kita, membuli kita mungkin. Bahkan mungkin karena kita pengikut Kristus, orang bisa saja menganiaya kita. Tapi ketika kita menghadapinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan mungkin orang sekeliling kita, orang percaya mungkin menyakiti hati kita, memfitnah kita dan segala perbuatan yang tidak menyenangkan kita. Kita bisa saja melayaninya dengan tidak baik, tetapi standarnya adalah firman Tuhan. Apakah kita akan menjadi lebih baik atau tidak? Karena itu kita melihat Musa. Musa memilih hal yang terbaik, hal yang mulia. Daripada hal yang tidak baik, tidak benar, atau bahkan dosa. Saudara, sedikit agak keluar konteks mungkin ya. 10 hari pas kita akan mengadakan pesta demokrasi. Satu titik mungkin kita sudah punya pilihan masing-masing. Karena itu bebas dan rahasia. Siapa presiden kita? Saya membaca banyak komen di seluruh grup WA dengan teman-teman. Wah, luar biasa, sangat ramai.
Sehingga bahkan kita lihat di TV, wah, persahabatan bisa putus karena ini. Betul? Saudara, beda pilihan itu hanya sementara. Tetapi persaudaraan, persahabatan itu selamanya. Amin. Saya mendengar mengamati bahwa di kita saja mungkin banyak pilihan. Tapi menurut saya hal yang lebih baik bukan sangat mendewakan dalam tanda kutip cawapres pilihan kita. Tapi tugas kita berdoa, amin. Amin. Bersafaat. Karena pasti yang akan jadi adalah pilihan Tuhan, amin. Jangan sampai karena pilihan yang beda, persahabatan kita hancur. Bahkan antara suami istri bisa beda pilihan. Pasea. Karena saudara, hari-hari ini atau dari dulu ya, ada 3 orang yang susah dinasehatin. Yang pertama orang gila. Itu gak bisa nerima nasihat dan susah dinasehatin. Namanya juga orang gila. Yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta, udah pilihannya A, pokoknya hayang ke A. Pokoknya A, jangan. Omongan teman tidak akan didengarkan, siapapun tidak didengarkan. Love is blind. Dan yang ketiga, pendukung capres-cawapres. Susah dinasehatin. Orang sudah dengan segala cara, pokoknya mun hiji-hiji, mun dua-dua, mun tilu-tilu. Saudara, sangat disayangkan ada banyak perpecahan yang sudah terjadi. Toh ketika kita ngotot-ngototan nanti keluar presiden, apakah mengubah hidup kita? Mungkin tidak banyak, bahkan tidak ada perubahan. Kita harus tetap bekerja, amin. Harus cari uang, harus tetap beribadah. Dan seperti itu terjadi. Karena itu siapkan hati saja. Kalau mungkin ada jagoan kita yang menang, puji Tuhan. Jagoan kalah, ya udah itu kehendak Tuhan. Yang pasti jangan sampai hati kita, diri kita menjadi salah, bahkan berdosa ketika menghadapi hal ke depan. Amin. Haleluya. Yang kedua, Musa memiliki empati. Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dari ayat ini saya ambil kata empati. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita sering dengar kata empati dan simpati. Simpati itu apa? Simpati itu dalam bahasa Inggrisnya feeling with. Turut iba, sedih, memberi dukungan emosional. Gampangnya si simpati, maaf kata kalau ada tokoh simpati ya. Ini simpati dalam artian simpati berkata saya tahu apa yang kamu rasakan. Mungkin tidak lebih dari itu. Tetapi empati, feeling in. Bisa merasakan apa yang sedang orang lain rasakan. Sehingga si empati bisa berkata, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Ketika seseorang memiliki empati yang tinggi, bisa ikut nangis kalau temennya bahkan hopengnya ada masalah pergumulan. Bisa merasakan, memposisikan diri seperti apa yang dirasakan hopeng dan temannya. Tetapi kalau hanya sebatas simpati, oh gitu ya, ada masalah ya. Oh semoga Tuhan tolong ya, bye. Tapi empati lebih dari itu. Kita bisa mendekatinya, memeluknya, turut merasakan apa yang dirasakan. Mungkin dalam kehidupan kita sudah simpati sudah. Tambah lagi supaya menjadi lebih empati. Musa lebih suka menderita dengan umat Allah. Dia merasakan apa yang dirasakan bangsanya. Padahal Musa
waktu itu pun mungkin masih menjadi anak putra putri Firaun. Anak putri Firaun yang punya segala kemegahannya, segala kemewahannya. Tetapi Musa merasa, karena dia merasa bahwa dia bukan orang Mesir, bukan agama Mesir. Tapi dia adalah orang Ibrani. Sehingga dia turut merasakan apa yang dirasakan saudara-saudaranya ketika mengalami penyiksaan, kerja rodi dan seterusnya. Bahkan karena iman Musa, dia sungguh-sungguh empati. Mari setiap kita berempati dengan orang-orang sekeliling kita, tetangga kita mungkin, bahkan orang di komsel kita. Supaya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman-Nya. Saudara, orang yang memiliki iman yang hidup bukan hanya sebatas ia memiliki apa. Tetapi orang yang memiliki iman yang hidup adalah orang yang bisa berbagi apa dengan sesamanya. Saya ulangi, orang yang memiliki iman yang hidup bukan hanya sebatas ia memiliki apa. Orang kaya, orang ini segala rupa. Tetapi orang yang memiliki iman yang hidup dengan perbuatannya, dia bisa berbagi apa tersebut dengan sesamanya. Jadi setiap kita bila memiliki empati. Saudara, kita ingat ada Danau Galilea dan Laut Mati. Kita mungkin pernah dengar, sering dengar ini. Dua-duanya menikmati aliran dari Sungai Yordan. Saya belum pernah ke sana, tapi katakan dengan iman. Ada yang mau ke Israel? Oh enggak ada ya? Saya mau ya. Dengan iman, enggak tahu kapan, pokoknya percaya. Ya. Sungai Yordan mengalir ke Danau Galilea dan juga ke Laut Mati. Tetapi saya baca, saya lihat di video dan segala rupa, Danau Galilea ada banyak kehidupan, banyak ikan. Di sekelilingnya banyak pohon-pohon yang hijau dan segala rupa. Orang mencari ikan di sana. Di cerita-cerita Alkitab banyak peristiwa terjadi di Danau Galilea. Tetapi laut mati namanya juga mati. Tidak ada kehidupan. Airnya sangat asin, bahkan orang bisa terapung di sana. Bahkan mungkin orang minum bisa mengalami hal yang tidak baik. Sama-sama menerima aliran dari Sungai Yordan, tapi yang satu ada kehidupan, yang satu tidak ada kehidupan. Karena apa? Danau Galilea ketika menerima air dari Sungai Yordan, mengalirkannya kembali ke laut dan ke tempat-tempat lain. Tapi Laut Mati tidak. Saudara, ini gambaran yang baik sekali buat setiap kita. Saya percaya ketika kita diberkati, berikan kekuatan, ditolong oleh Tuhan, kita bisa mengalirkannya ke orang lain. Dan saya percaya ada kehidupan. Amin. Kalau kita orang beriman, biarlah itu menjadi bagian dalam perbuatan iman kita. Sehingga kita bisa menguatkan orang lain, meneguhkan orang lain. Ketika kita menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Musa memandang kekekalan karena imannya. Ibrani 11 ayat 26 berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah sesuatu yang akan datang, sesuatu yang besar, pahala, hadiah yang besar. Karena iman, Musa memandang jauh ke depan. Bukan hal yang terjadi waktu itu. Karena ketika Musa melihat hal yang terjadi waktu itu, mungkin dia akan kalah. Imannya akan runtuh. Tetapi dia memandang pandangan imannya pada hal yang jauh. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, dalam kehidupan kita,
Kita belajar firman Tuhan. Kita belajar setia melakukan hal yang rohani. Ibadah, baca Alkitab, berdoa dan segala rupa. Latihan-latihan rohani yang kita lakukan. Terkadang juga dalam kehidupan nyata, aduh capek juga ya. Apalagi sekarang ada gedor. Mungkin ada yang sudah mengeluh ya. Aduh bacanya banyak Ada yang bingung. Itu naon maksudnya aduh. Sok nyontek. Isina kirimkan WA-keun. Ada mungkin ya. Karena saya mengampu anak-anak sekolah, ya anak-anak sekolah dengan temannya, apa sih tolong kasih tahu itu isinya apa. Nanti diperiksa sama Pak David. Mungkin waktu melakukan hanya karena tugas. Tapi saya percaya di balik semua itu kalau dilakukan dengan setia, ada suatu hal yang besar. Amin. Tidak apa-apa. Mungkin pada waktu awal kita lakukan, aduh berat, susah, mesti tiap hari ngisi. Tapi percayalah, Tuhan punya maksud yang indah melalui semuanya itu. Amin. Iman kita akan dikuatkan, iman kita akan diteguhkan. Bahkan mungkin yang tadinya tidak rajin membaca Alkitab, karena gerakan doa dan firman ini setiap hari minimal 1 pasal. Merenungkan firman, waduh luar biasa. Dan ada banyak hal rohani yang kita akan peroleh. Karena kita melakukannya bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk hal yang akan datang. Pahala besar yang menanti. 2 Korintus 5 ayat 7 mencatat sebab hari hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Thomas dalam Alkitab dikisahkan, Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Kecuali sebelum mencucukkan jarinya kepada tangan yang berlubang paku dan lambung yang tertusuk tombak. Thomas percaya karena melihat. Tapi setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita percaya bukan karena melihat. Tapi karena iman kita. Iman percaya kita. Sekalipun tidak melihat tapi kita percaya. Amin. Ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Oh ada, saya waktu mimpi. Puji Tuhan, bisa mimpi ketemu Tuhan Yesus daripada ketemu setan ya. Kalau tidur, wah. Kalau anak suka, aduh aku mimpi dikejar-kejar hantu. Wah pasti gak berdoa. Ya udah berdoa, tetap dikejar. Makanya jangan suka nonton film jurik. Biasanya suka mimpi hantu anak-anak ya. Pas saya di sekolah, di SD, suka cerita, dengerin. Mimpi jurik. Temannya bilang, tuh karena kamu gak berdoa. Udah berdoa. Wah sok nonton film jurik. Saudara, kita percaya. Bukan karena melihat, tapi karena iman kita yang buat kita percaya kepada Tuhan. Pandangan iman Musa diarahkan bukan hanya kepada hal yang terjadi, tapi hal-hal yang belum terjadi. Jauh. Hidup kekristenan yang berlandaskan berkat dan mujizat bahkan tidak kuat. Tetapi kekristenan yang kuat adalah kekristenan yang dia berdasarkan salib. Saudara, maksud saya begini. Terkadang dalam kehidupan kita, orang jadi Kristen dulu waktu saya kecil suka ada. Gak tahu di sini ya, saya dari Lampung, ada gereja kalau datang baktian dikasih Indomie, kasih beras. Wah puji Tuhan. Dan orang rajin datang ke gereja karena Indominya, karena berasnya. Puji Tuhan, itu ada berkat, perhatian dari gereja atau dari pengurus yang ada. Tapi saudara, kalau iman kita dilandaskan hanya hal yang kita lihat seperti itu. Mungkin ketika beras tidak ada, ketika Indomie tidak ada, imannya akan runtuh dan tidak lagi setia gereja. Suatu kisah di Alkitab, Tuhan Yesus memberi makan berapa ribu orang? 5.000 orang. Ketika orang-orang lapar, Tuhan tanya karena mereka pengen makan, ada apa padamu? Tuhan, ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan doakan, mengucap berkat, dimakan 5.000 orang. Semuanya kenyang, bahkan lebih dari 5.000. Karena itu hanya laki-laki.
Tapi saudara, ketika Tuhan Yesus disalib, apakah ada 5.000 orang sekarang Tuhan Yesus? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kemana mereka yang 5.000? Tidak tahu. Bahkan mungkin salah satu, salah dua dari mereka itu ibaratnya sekarang netizen yang suka membuli, mengolok-olok Tuhan Yesus. Nyinyir pokoknya, nyinyir aja. Bahkan mungkin salah satu, salah dua, salah tiga dari mereka adalah juga ikut melemparin Tuhan Yesus. Padahal habis dikasih makan pada waktu itu. Karena iman mereka bukan iman yang kuat, iman yang teguh. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan masalah, kita mencari Tuhan. Tapi kalau kita datang karena enak, karena berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kita ke gereja, mungkin biasa. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan masalah, dianiaya, dibully, mungkin karena kita minoritas, kita tetap datang pada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Amin. Karena itu biarlah iman kita, iman yang hidup, iman yang teguh. Bukan hanya karena hal jasmani, bukan karena hal yang kita lihat. Kenapa saudara? Seringkali yang kita lihat bertentangan dengan iman. Contohnya begini. Seperti minggu lalu Pak Rubin doakan, dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan, diberkati. Kita bilang amin. Sakit disembuhkan, amin. Pulang, mungkin misalkan, aduh beras beak, bansos can turun deh. Aduh, sesuai nggak dengan kenyataan? Anak sakit, ada masalah. Padahal didoakan supaya diberkati. Kadang kalau melihat kenyataan kita, tidak sesuai dengan iman. Karena itu iman kita berlandaskan firman Tuhan. Amin. Karena iman kita akan timbul karena mendengar firman. Kalau melihat dunia, banyak orang yang bisa dilemahkan. Dilemahkan imannya. Karena itu kita memandang hal yang kekal. Filipi 3:13-14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus melihat jauh ke depan, melupakan yang di belakangnya. Dia melihat yang kekal, bukan hanya yang hari ini ada. Bahkan Musa memberikan teladan yang luar biasa. Supaya setiap kita memandang suatu bahkan yang belum kelihatan. Sehingga iman kita dikuatkan. Bapak saudara, dalam Alkitab juga Yosua dan Kaleb Allah izinkan masuk ke Kanaan. Karena apa? Kalau melihatnya kenyataan, Yosua Kaleb juga akan terpengaruh oleh 10 temannya yang juga melihat hal yang sama. Yang dilihat sama, tapi dalam hati dan iman berbeda. Memang orang-orang di Kanaan besar-besar. Alkitab tulis seperti raksasa dan kita seperti belalang. Sama. Tapi Kaleb berkata, sekalipun seperti itu kita pasti bisa mengalahkannya. Kita pasti menang. Karena apa? Kaleb dan Yosua memiliki iman yang luar biasa. Bahkan mungkin melihat seniornya Musa. Samuel ketika memilih Raja Daud menjadi raja. Kalau berdasarkan perawakan, penampilan, mungkin tidak akan ada Raja Israel yang bernama Daud. Karena apa? Pada waktu pemilihan diadakan mungkin makan bersama saudara-saudaranya. Daud masih ada di padang. Mengembalakan 2-3 ekor domba milik ayahnya. Dan tidak ada di situ. Tetapi firman Tuhan sering kita baca. Tuhan melihat hati, tidak melihat penampilan. Jadi saudara, kalau kita hanya melihat yang kelihatan dengan mata jasmani, mungkin iman kita bisa runtuh. Iman kita bisa jatuh.
Tapi kita belajar memandang sesuatu dengan kacamata Allah. Tuhan punya maksud apa dengan apa yang terjadi? Tuhan punya maksud apa dengan apa yang kualami? Tuhan punya maksud apa mengizinkan sesuatu melintas dalam hidupku seperti ini? Kita belajar memandang sesuatu yang kita alami, sesuatu yang terjadi dengan kacamata dan cara pandang Tuhan. Supaya iman kita tetap teguh. Amin. Karena ada banyak pergumulan masalah mungkin yang ada di depan kita. Bahkan yang belum kita alami. Tapi ketika kita memandang Tuhan, kekuatan, pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Berikutnya, iman Musa memberikan dia sebuah keberanian. Ayat 27 berkata, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, Musa itu belum berpengalaman dalam memimpin bangsa waktu itu. Tetapi karena iman Musa memiliki keberanian untuk bahkan menghadapi melawan Fir'aun, penguasa yang luar biasa. Apakah Musa takut? Mungkin takut. Tetapi karena Tuhan berikan keberanian, dia berani. Saudara, dalam kehidupan kita juga mungkin kita mengalami ketakutan. Aduh, tidak berani ini, tidak bisa ini. Aduh, apalagi mungkin di Komsel. Kamu ya ini, tong saya lah, jangan, gak punya pengalaman. Saudara, Musa tidak punya pengalaman, belum punya pengalaman. Aduh, saya mah belum pernah pimpin pujian. Ngomong aja falas. Jangan saya lah, anu saja. Disuruh doa mungkin, jangan yang lain aja. Mungkin di Komsel kita sering menolak. Padahal sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan. Kita kerjakan kalau kita mau belajar. Musa karena imannya. Ia dengan tidak takut menghadapi Fir'aun. Wah, raja mau bikin apa saja boleh. Membunuh orang boleh. Tidak melanggar undang-undang karena undang-undangnya adalah dirinya. Tapi Musa berani melawannya. Saudara, ketika Yosafat takut dalam firman Tuhan, Yosafat mencari Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan, kemenangan yang luar biasa ketika Yosafat menghadapi peperangan. Sebab yang berperang bukan Yosafat tetapi Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat. Daud yang dalam cerita tadi hanya mengembalakan 2-3 ekor domba, dia tidak bisa apa-apa. Menghadapi Goliat yang dahsyat, tentara raksasa, perkasa. Tidak akan mungkin menang secara manusia. Tetapi Daud diberikan keberanian oleh Tuhan. Sehingga dia pada akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Bapak Saudara, mungkin hari-hari ini kita menghadapi pergumulan, masalah atau hal yang besar dalam kehidupan kita seperti Goliat. Tapi percayalah, kalau Tuhan bersama kita akan mendapatkan kemenangan. Amin. Bukan apa yang kita hadapi, tapi bersama siapa ketika kita menghadapi itu. Amin. Ketika kita bersama Tuhan, maka Tuhanlah yang berperang menghadapi segala hal yang kita hadapi. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan nyatakan. Saudara, ada kisah dalam kehidupan saya, sekitar tahun 2001, saya merintis sebuah usaha, pacar saya waktu itu, 2001. Dan usaha itu tertipu. Bangkrut istri saya, tapi atas nama yang mencairkan dana itu saya. 2001 saya masih lajang, tidak punya apa-apa. Punya hutang 70 juta. 2001 cukup besar ya. Bagaimana rasanya? Wah, stres. Stres, mungkin depresi ya. Gila enggak ya. Karena itu cukup berat. Gimana caranya? Tetapi pada akhirnya
Saya percaya karena pertolongan Tuhan semuanya bisa terlewati. Berat, berat. Takut, takut. Aduh, apa saya harus pulang ke Lampung, bagaimana? Aduh. Sementara itu, hari-hari itu saya harus mempersiapkan diri untuk nikah, kawin. Aduh, stresnya luar biasa. Tetapi saya bersyukur hanya karena pertolongan Tuhan. Sehingga semua boleh dilalui. Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan masalah kita. Tapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amin. Takut mungkin ada, gentar, stres, segala rupa kita bisa rasakan. Tetapi kalau bersama Tuhan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan tunjukkan caranya. Sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Bahkan sekitar beberapa tahun yang lalu juga, waktu itu ada partai namanya PDS. Masih ingat? Partai Damai Sejahtera. Saya salah satu yang ditunjuk ikut caleg. Gagayaan nyalek. Karena dipaksa-paksa. Masa kampanye mungkin seperti hari-hari ini. Ada yang mengadukan ke bagiannya, Bawaslu. Dan akhirnya menghadapi meja hijau sampai akhirnya. Bapak Ibu Saudara mungkin ada atau tidak yang pernah duduk di persidangan? Ada? Oh enggak ada ya. Saya pernah duduk di persidangan. Wah, diadili. Begini. Ada saksi. Saksi ngomong gini, langsung saya, enak aja, bukan begitu Pak Kim. Langsung saya tegur, diam, bukan bagian kamu ngomong. Ada aturannya, ngomong harus ada aturannya. Dan segala rupa, sampai akhirnya, waduh, itu juga sudah stres. Makanya kapok, jangan nyalek lagi. Banyak masalah, banyak pergumulan, duit habis ya. Satu saksi 50.000 waktu itu ya. Kok buka rahasia. Kali berapa itu duit lenyap. Saudara, di kursi sidang, Tapi pertolongan Tuhan berikan hikmat. Sampai saya akhirnya pelajari pasal-pasal. Bukan cuma pasal Alkitab yang pelajarin. Pasal-pasal undang-undang KPU, undang apa saya hafalin. Dan puji Tuhan, saya bikin pledoi. Ada yang tahu pledoi? Pledoi. Pembelaan. Bikin pledoi. Saya udah gak pakai pengacara waktu itu. Ketik sendiri dan rusuh waktu itu ngetiknya sampai di pinggir jalan. Di rentalan komputer. Dan puji Tuhan masuk. Jadi ada pledoi, replik lah, inilah. Wah, dan sampai akhirnya itu berlama-lama. Cukup lama waktunya, tiap Senin atau Kamis sidang. Waktu itu istri saya masih hamil anak saya yang kedua. Wah, cukup berat. Tapi pada akhirnya puji Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan berikan keberanian untuk bicara kebenaran. Dan dinyatakan bebas. Waduh, puji Tuhan, langsung syukuran makan bakso di depan pengadilan. Saudara, kita bisa saja menghadapi hal yang tidak kita duga. Yang mengadukan saya itu sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Saudara, kita bisa saja menghadapi hal yang berat, yang mungkin modelnya bukan seperti yang saya alami. Ya, kita mungkin takut, tapi dengan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita bisa berani menghadapi dengan kekuatan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan beserta kita. Amin. Yang terakhir, iman Musa mengerjakan ketaatan dan mujizat Allah. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. C.S. Lewis berkata, jika
apa yang Anda sebut iman, Anda kepada Kristus tidak mencakup ketaatan terhadap perkataan-perkataannya, maka itu sama sekali bukan iman. Bukan iman atau kepercayaan kepada Dia, melainkan hanya penerimaan intelektual terhadap semacam teori tentang Dia. Ini sama dengan apa yang saya uraikan di atas tadi. Firman Tuhan katakan bahwa iman harus ada perbuatan. Perbuatannya taat. Musa bisa saja ragu tetapi Musa taat. Kenapa? Waktu itu Musa belum tahu yang dia lakukan. Mercik darah ke palang pintu. Emang malaikat mau lewat enggak ya? Karena belum ada pengalaman. Tapi Musa dan bangsa Israel taat saja. Menurut saya agak susah membuat seluruh bangsa taat waktu itu. Kalau hari ini tinggal WA, tet, sudah nyampe ke semua pengurus sel, komsel. Betul Pak Marga? Tapi waktu itu bagaimana caranya supaya membuat seluruh bangsa bisa melakukan hal yang sama dan tidak terlambat. Karena kalau malam itu telat melakukan apa yang harus dilakukan, mengoles darah, mungkin malaikat maut lewat dan anak sulung mereka mati. Tapi karena ketaatan mereka, sistem yang mungkin sudah dibuat pada waktu itu luar biasa, saya tidak tahu caranya. Komunikasi ya sekarang gampang. Tolong kumpul tanggal sekian, jam sekian ya. Ada pembagian ini, hadiah di gereja, datang semua. Dulu susah sekali mungkin. Tetapi firman Tuhan mencatat seluruh bangsa bisa melakukannya. Dahsyat. Karena apa? Karena dengan ketaatan. Ketaatan. Abraham taat dan berangkat ke tempat yang belum pernah dia datangin. Dan dia taat. Dan Abraham jadi bapak orang percaya. Nuh taat. Membuat bahtera. Dan mujizat Tuhan dinyatakan. Pengangkat tabut taat dan melangkah mencelupkan kakinya ke sungai Yordan. Sehingga Sibak langsung kering dan mereka lewat. Pelayan di pernikahan perkawinan di Kana taat. Melakukan. Dan mujizat pertama terjadi. Seandainya mereka nggak taat, mana mungkin. Ini kan air biasa. Kalau mereka berpikir dengan pikiran mereka, nggak taat, tidak melakukan, mujizat pertama tidak akan terjadi. Simon Petrus taat, menebarkan jala juga. Guru sudah semalaman, tapi kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang memerintahkan, menebarkan jala juga dan sejumlah ikan banyak diperoleh. Bahkan lebih dari semuanya itu, Tuhan Yesus taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Mengapa mereka taat? Karena mereka percaya jika Tuhan yang suruh, maka Tuhan yang akan menyertai. Amin. Saudara, kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintah, kita yakin Tuhan akan menyertai kita. Kalau Tuhan suruh melakukan A, B, C dalam kehidupan kita, lakukan saja yang terbaik. Dan saya percaya penyertaan Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Orang beriman yang taat akan dapat menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Amin. Musa bersama bangsa Israel taat sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan. Hal yang mustahil mereka alami. Karena kita percaya firman Tuhan juga berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahkan bagi orang yang percaya. Mari saudara, hari-hari ini apapun yang ada di depan kita, apapun yang kita hadapi, milikilah iman dan iman yang disertai dengan perbuatan. Karena saya percaya ketika kita taat, ada perbuatan, ada action dari iman kita, maka Tuhan yang akan beracara dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan malam hari ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang setiap tangan kita. Tuhan yang meneguhkan kita, menguatkan kita. Bahkan pada akhirnya kita percaya Tuhanlah
yang memberikan kemenangan buat setiap kita.